beliau pakai gamis nih, ya pakaian yang beliau suka pakaian gamis warna putih, itu yang paling beliau sukai. Tapi bukan artinya beliau tidak memakai pakaian yang lain. Seperti yang tadi kita sampaikan, beliau pakai jubah buatan Romawi, beliau pakai burdah, inian sorban buatan Yaman. Beliau adalah orang yang sangat menerima hal-hal yang baru dan istimewa. Selama itu tidak melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka diterima oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, ya. Tadi saya juga ingin memetik dari apa yang Habib Alwi sampaikan. Ketika orang masuk Islam nggak diwajibkan pakai baju kayak yang tadi Habib Alwi bilang, mesti pakai imamah, jubah dan gamis. Bahkan ketika para sahabat mereka datang dari berbagai suku, dari berbagai negeri, wufud itu apa kalau bahasa Indonesia aja, delegasi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka memiliki budaya dan ciri masing-masing. Tetapi ketika mereka datang kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi hanya meminta mereka untuk menyatakan kalimat syahadat, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, dan mereka dibaiat untuk menjalankan ini agama dengan sebaik-baiknya. Tidak ada seorang pun dari mereka diminta oleh Nabi Muhammad untuk meninggalkan budayanya dan menggantinya dengan budaya Arab yang dijalankan oleh Nabi Muhammad masa itu. Bahkan sebaliknya, Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Syama'il Al-Muhammadiyah sebagai contoh, beliau meriwayatkan banyak hadis bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima budaya-budaya yang datang dari luar selama itu tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh pakaian. Terkadang Nabi memakai pakaian yang datang dari Yaman dengan budaya Yaman yang berbeda dengan budaya orang-orang yang ada di Mekah atau di Madinah. Dan banyak pakaian Rasulullah yang beliau pakai itu buatan Madain Yaman dengan segala coraknya. Sebagai contoh, diriwayatkan lagi kana sallallahu alaihi wasallam yalbas jubbah rumiyah. Beliau memakai jubah buatan Romawi. Romawi itu bukan negeri Arab, Eropa. Tapi beliau memakainya. Dan diriwayatkan hal ini oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan contoh yang lain, beliau itu kalau apa bahasa Indonesianya itu, mau diwarnai bajunya itu, ya, dengan za'faron. Tahu za'faron? Saffron. Saffron itu kalau kena air itu warnanya jadi warna apa itu? Oranye. Oranye pekat. Nah, bajunya itu beliau wantek dengan za'faron sehingga warnanya semacam itu. Kuning yang pekat kepada oranye. Ya, atas bawah. Hadirin, faham nggak tuh? Kalau kita lihat orang yang pakai di zaman kita pakai warna gitu tuh orang apa itu? Biksu. Warnanya macam begitu. Iya kan? Wa kana sallallahu alaihi wasallam, beliau condong untuk menyerupai ahlul kitab malam yu'mar fihi bi syai'. Condong untuk menyerupai ahli kitab selama itu tidak datang perintah atau larangan dari Allah untuk hal yang lain. Inilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ajarannya. Nah, karena itu ini agama begitu indah. Ini agama
begitu fleksibel, begitu mudah. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kamu menyusahkan orang lain. Dari segi ini sorban imamah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Imam Muhammad bin Ja'far Al-Qattani, beliau menulis suatu kitab lengkap tentang imamah yang dipakai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ingin saya sampaikan. Lihat bagaimana sosok Nabi Muhammad yang fleksibel, apa bahasa supel ya, mudah. Karena yalbas ma wajad. Beliau memakai apa yang beliau dapati, enggak memaksakan. Sampai terkadang itu ya, beliau seringkali keluar dari rumahnya itu memakai kofiyah. Nabi itu punya beberapa jenis kofiyah. Ada kofiyah yang ada kupingnya. Kofiyah yang ada kupingnya biasanya dipakai oleh beliau itu di musim dingin atau di peperangan. Ada lagi, kata Sayyidatuna Aisyah, beliau pakai kofiyah qalansuah lati'ah. Qalansuah lati'ah itu kofiyah yang nempel dengan apa namanya, kepala. Ya. Apakah beliau pakai kofiyah yang tinggi keras gitu? Enggak. Aisyah bilang enggak. Nabi pakai kofiyah yang apa namanya, qalansuah yang nempel dengan kepala, macam nih yang kita pakai, macam begini. Warnanya putih, kata Sayyidatuna Aisyah. Ya. Terus katanya disebutkan Nabi terkadang keluar dari rumahnya hanya pakai kofiyah. Terkadang kofiyah dengan imamah lengkap. Terkadang keluar dari rumahnya imamah tanpa kofiyah. Terkadang keluar dari rumahnya tanpa kofiyah, tanpa imamah. Apa namanya? Kepala dengan rambut yang bagus itu sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau pakai gamis nih. Ya, pakaian yang beliau suka, pakaian gamis warna putih. Itu yang paling beliau sukai. Tapi bukan artinya beliau tidak memakai pakaian yang lain. Seperti yang tadi kita sampaikan, beliau pakai jubah buatan Romawi. Beliau pakai apa namanya? Burdah, inian sorban buatan Yaman. Yang warna-warni itu tuh yang suka kita lihat. Begitu. Itu beliau pakai. Begitu. Terkadang pakai gamis nih, apa namanya, dikancing, rapi macam begini. Terkadang dibuka kancingnya. Wa mutallaqal azrar. Kita kalau suka lihat tuh guru kita Habib Kadzim. Iya, terbuka. Banyak diterim juga seperti itu. Mereka apa namanya, cuman pakai baju koko tapi nggak dikancing sama jubahnya. Macam begitu. Sampai beberapa sahabat itu ya penasaran, sampai mereka memasukkan tangan mereka ke dalam bajunya Nabi Muhammad SAW karena ini apa namanya, nggak dikancing. Dan Nabi membiarkan mereka demikian. Itulah Nabi Muhammad SAW, sosok yang begitu supel. Bahkan terkadang beberapa waktu beliau keluar dari rumahnya hanya memakai kain sarung aja, badannya terbuka. Bahkan keluar dari rumahnya sampai ke bagian. Berjalan kaki tanpa kofiyah, tanpa imamah, ya, kepalanya terbuka dan badannya terbuka demi menengok orang sakit yang ada di bagian. Begitu sederhana seorang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sosok Nabi Muhammad. Maka itu sering saya katakan, ya, yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pakaian, dari barang-barang, ya memang datang dari Habasyah, dari Yaman, dari Romawi, dari Persia. Kalau datang barang dari Indonesia pasti beliau juga bakal pakai. Batik nggak sampai aja ke apa namanya, ke tempatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa kalau batik sampai ke kota Madinah bakal dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa bedanya batik sama burdah buatan Yaman yang warna-warni itu? Nggak ada bedanya, dia juga. Cuman kalau boleh saya bilang, batik lebih indah jauh. Ya buatan kita, buatan Indonesia. Cuman intinya inilah sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau terbuka untuk semuanya.